Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rizq wa taubatan nasuh wa salahal jasadi wal ruh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Taqabbalallah. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil maknun, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin wal muhattaramin, para asatidz, para alim ulama yang hadir di pagi hari ini, di antaranya Mukarram Ustaz Abdullah Bakir selaku ketua Musalla Subulus Salam, Al-Ustaz Sufyan, Ustaz Asman, semua yang hadir, para asatidz yang mohon maaf tak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, juga orang-orang tua kami, para sesepuh yang hadir di pagi hari ini, yang juga mohon maaf tak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun itu semua tak mengurangi rasa mahabbah dan ta'zim saya kepada semuanya, yang kita doakan semoga guru-guru kita, orang-orang tua kita selalu diberikan sehat afiat oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya dalam taat, dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sekarang yaitu berada di suatu bulan yang di dalamnya penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang di dalamnya penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang di dalamnya adalah saat di mana seorang hamba mampu dekat kepada Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan yang sekarang yaitu lebaran kurang 20 hari lagi, kurang lebih 19. Ada yang ngitungin ternyata. Dan biasanya orang kalau gini hari, yaitu lagi repot-repot ini ya, yang nyiapin segala macamnya, ada yang nyiapin baju dan lain sebagainya. Yang punya duit dia bisa belanjain, yang nggak punya duit ya cuma menghayal aja gitu. Nah, untuk itu jangan sampai kita tertipu dengan hal-hal tersebut yang bisa membuat diri kita lalai, yaitu dengan adanya bulan suci Ramadan ini. Dan di dalam kesempatan ini saya ingin mengajak diri saya khususnya juga kepada semua yang hadir di pagi hari ini, mari sama-sama kita jaga kualitas dari ibadah puasa kita. Puasa yang kita lakukan harus berkualitas. Jangan hanya cuma sekedar formalitas, atau apalagi hanya sekedar sebuah rutinitas tahunan, yang mana kalau seandainya ibadah puasa di bulan Ramadan dan juga ibadah-ibadah yang lainnya yang ada di bulan yang mulia ini
Kalau kita jadikan hanya sekedar sebuah formalitas atau sebuah rutinitas belaka, maka hal itu nggak akan mampu membawa diri kita akan suatu perubahan yang lebih baik. Karena adanya ibadah di bulan Ramadan ini, hal ini telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Tujuan dari kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ada harapan di situ. Kalau kita belajar ilmu nahwu, kalimat la'alla itu adalah yang merupakan isim tarji. Artinya ada harapan. Berharap agar kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita bisa lihatnya? Nanti setelah di bulan Ramadan. Kira-kira apakah ada perubahan dengan kita melewati bulan Ramadan ini? Semakin bertakwakah kita? Semakin dekatkah diri kita kepada Allah? Atau sebaliknya? Ya, mungkin biasa-biasa aja, nggak ada perubahan sebelum datangnya bulan suci Ramadan sampai selesai bulan suci Ramadan, lewat bulan suci Ramadan, begitu-begitu aja. Atau yang lebih parah lagi, malah ada penurunan dari kualitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu mari sama-sama sekali lagi kita jaga ibadah puasa kita ini dengan secara kualitas, bukan hanya sekedar formalitas saja, apalagi hanya sekedar sebuah rutinitas. Nah, untuk itu yang menjadi pertanyaan besar bagi diri kita, bagaimana caranya untuk kita bisa mampu menjaga kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini kita banyak diajarin, dididik diri kita, digembleng diri kita, diberikan suatu pelatihan diri kita. Bulan Ramadan ini pelatihan buat nanti kita bawa di bulan-bulan setelahnya. Apa yang bisa kita ambil di dalam pendidikan bulan Ramadan ini? Yang pertama, adanya bulan Ramadan yaitu merupakan bulan untuk mendidik kita semakin taat, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga itu kualitasnya, berharap ketaatan tersebut mampu kita bawa sampai terus, apalagi sampai kita bisa itu bawa kualitas tersebut sampai kita ajal mendatangi kita. Yang pasti kalau kita bisa menjaga itu semuanya sampai Allah cabut nyawa kita, maka kita yaitu meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Nah, untuk itu pertama, mari adanya bulan Ramadan, pendidikan ketakwaan kita, pendidikan agar kita bisa menjadi lebih takwa, taat, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau seandainya setiap hari di luar bulan Ramadan kalau sholat subuh kayak begini kan enak banget nih Pak. Ya Pak ya. Bukan main. Bu. Kan enak banget begini kita hidup. Iya. Habis ini kita baca Quran santai, ya kita rebahan. Iya. Yang kerja pas hari Minggu udah kita tidur aja gitu ya, nikmat banget. Ayo kita jaga ini semuanya, jangan sampai nih ramenya nih musola cuma di bulan Ramadan doang, jangan sampai nih semangatnya ibadah kita cuma di bulan Ramadan doang, jangan sampai itu semuanya hilang setelah selesainya bulan suci Ramadan. Nah, untuk itu mari kita jaga ini kualitas, bentuk ketaatan kita, kepatuhan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan dalam hati kita, ya Rabb, tolong berikan ketaatanku ini yang saat ini aku lakukan terus kita bisa bawa terus di dalam bulan-bulan selanjutnya, insya Allah. Itu yang pertama. Yang namanya puasa itu tadi mengajarkan kepada kita bentuk ketakwaan, ketaatan, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara taat itu enggak mudah. Berbicara takwa enggak segampang apa yang kita bayangin. Kan kita begini nih,
karena kita melawan hawa nafsu kita. Pak, kita mau ke musola karena kita melawan rasa malas kita. Kita mau sholat berjamaah karena kita mampu melawan hawa nafsu diri kita. Sehingga kita ilangin tuh ego kita, malas kita, rasa nggak mau kita. Nah, ayo diajarkan ini kita di bulan Ramadan. Setelahnya pun juga kita harus mampu seperti itu. Kenapa? Di dalam kitab Bidayatul Hidayah, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa arda, beliau mengatakan innamal qasdu fis siyam, hanya saja tujuan dari orang berpuasa itu kasru syahwatik. Yang pertama adalah untuk memecah syahwat kita, untuk mampu meredam hawa nafsu kita. Lalu yang kedua, wa tad'ifu quwwatik, untuk melemahkan kekuatan kita. Pak, kira-kira kita lebih semangat mana nih di luar bulan Ramadan sama di bulan Ramadan? Kalau yang jawabnya sama aja, bagus berarti. Sama-sama semangat maksudnya. Asal jangan sama-sama malas begitu. Nah, untuk itu ayo kita koreksi diri kita. Kita introspeksi diri kita. Ya, jangan sampai pelajaran yang Allah berikan di bulan Ramadan ini yang merupakan bentuk ketakwaan ini nggak mampu, yaitu meredam hawa nafsu kita, nggak mampu untuk melemahkan kekuatan kita. Kadangkala kita yaitu merasa kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak ya? Pak, kadangkala kita suka merasa kuat di hadapan Allah taala. Itu mah gampang. Itu mah gampang. Padahal jalan sholat subuh ke musola aja beratnya bukan main. Padahal mau sholat berjamaah aja kadangkala kita suka nggak mampu. Kadangkala kita masih suka ego di hadapan Allah taala. Merasa mampu dan merasa kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang padahal Allah uji pendidikan di bulan Ramadan, ini kita diajarin, ini kita orang lemah semua. Lemah, dengan lemahnya ego kita, tertarik diri kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lemahnya kita di dalam melanggar aturan Allah, lemahnya kita di dalam kita berbuat maksiat kepada Allah, ditarik diri kita untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu pertahankan hal ini. Nah, kemudian Pak, yang namanya bentuk ketaatan itu nggak akan bisa kita jalani dengan indah, nggak akan bisa kita jalani itu dengan nikmat kalau kita nggak mau menerima ketetapan yang telah ditetapkan. Sekali lagi, ketaatan tidak akan terasa indah kalau kita tidak mau yaitu menerima akan ketetapan yang telah ditetapkannya. Ketika Allah memberikan ketetapan di bulan puasa, dari habis subuh sampai beduk maghrib, tahan minum, tahan makan, tahan hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita. Kita terima ketetapan tersebut. Bukan nggak ada air, bukan nggak ada makanan yang untuk kita makan, tapi itu merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita terima jadi enteng semuanya. Kalau kita terima jadi indah itu semuanya. Begitu juga ini sebuah pelajaran buat diri kita. Nanti setelah di bulan Ramadan, kehidupan kita berjalan secara normal, ujian datang, cobaan datang, ya, masalah datang, itu merupakan ketetapan Allah Subhanahu, akan menjadi indah itu ujian, akan menjadi enteng itu cobaan kalau kita mau menerima ketetapan dari Zat yang Maha menetapkan, yakni Allah Subhanahu. Di mana kita tidak bisa terima dengan ketetapan, maka hati kita apapun kondisinya
nggak akan terasa nikmat. Nggak akan terasa nikmat. Coba aja Pak, kita ambil contoh orang puasa nih, dari rumah mah ikut sahur bareng-bareng sama keluarganya. Dia keluar pagi-pagi jam 10 ketemu temennya, diajak ngopi di pangkalan. Diajak ngopi di pangkalan, dia ngopi. Udah pulang habis asar ke rumah, ngaku sama bininya mah masih puasa. Udah nggak lama beduk maghrib, disiapin makanan minuman sama istrinya, ya. Pas dia minum, Pak, jujur Pak, kira-kira rasanya lebih enak mana? Lebih enak mana nih? Ketika dia benar-benar puasa, pas beduk maghrib, es teh manis nikmatnya bukan main. Nikmatnya bukan, kalau puasanya bener. Kalau yang pura-pura puasa, tanya aja dah sama tuh orang, biasa aja rasanya, biasa begitu. Ada nggak di sini yang begitu? Mak kencang banget teriaknya. Dalam hal ini kita bisa ambil pelajaran Pak. Di dalam ketaatan itu ada sebuah kenikmatan. Di dalam ketaatan ada sebuah kenikmatan. Secara zahir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau merasakan lapar, perutnya diganjal pakai batu, 3 hari 3 malam nggak makan, sampai-sampai uang nggak punya, sampai menjelang wafatnya baju perangnya digadai oleh orang Yahudi, nggak punya harta benda. Apakah itu membuat beliau mengeluh dan lain sebagainya? Enggak. Semua akan terasa nikmat. Semua menjadi terasa nih, laparnya nikmat. Ini kita diajarin Pak. Kita puasa nih hari, entar siang mulai lapar, nikmat. Kalau kita bisa pertama tadi mau terima dengan ketetapan apa yang telah Allah tetapkan. Kan kadangkala nih kita ujian datang tuh yang menggoda hati kita, yang menggoda hawa nafsu kita. Contoh kecil dah, dari pagi kita puasa, jam 5 sore temen datang nawarin kopi, lo minum nih, gue bayar 10 juta. Kira-kira mau apa kagak Pak? THR belum turun Pak. Lumayan 10 juta mah. Ya gimana kira-kira Pak? Hah? Ini taruhan ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Di dalam bulan Ramadan ini kita bisa menjalankan itu semuanya. Di dalam bulan Ramadan ini kita mampu menerapkan itu semuanya. Karena kita paham aturan mainnya puasa itu dari subuh sampai maghrib. Sebelum maghrib biar kata tinggal 5 menit, ada yang nawarin gue minum, dibayar 10 juta juga gue ogah. Kan begitu ya Pak ya? Begitu kita. Tapi kenapa dalam aplikasi kehidupan kita nggak kayak begitu? Ujian datang, cobaan datang, gitu ya. Kenapa? Kalau kita mau belajar tuh Pak dari situ, oh iya, padahal maghrib tinggal dikit lagi, padahal diiming-imingin dengan uang yang begitu banyak. Kenapa? Karena kita fokus dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sabar-sabarin diri kita, kita tahan-tahanin diri kita. Nah, kenapa dalam kehidupan kita ujian datang, cobaan datang, ayo kita aplikasiin kayak begitu. Ayo kita terapin kayak begitu. Sabar-sabarin aja, tahan-tahanin aja. Setelah itu akan ada kenikmatan. Ntar juga datangnya beduk maghrib, nikmat kita minum. Ntar juga selesai itu ujian akan terasa nikmat. Fa inna ma'al usri yusra. Nah, ayo kita jaga kualitas ibadah puasa di bulan Ramadan ini
bukan hanya sekedar kita melihat dari sisi menahan lapar dan hausnya saja. Di antaranya kita diajarkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam ketaatan tersebut butuh kesabaran, butuh di dalam kita mau betul-betul fokus di dalam taat kepada Allah taala, sehingga di dalam ketaatan tersebut akan ada kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Pak, orang yang bertakwa Allah udah janjiin apa hadiahnya? Apa hadiahnya? Surga, Pak. Hadiahnya surga. Ya, masa iya kita mau dikasih mobil disuruh nunggu 2 hari nggak sabaran? Kan begitu. Masa iya kita mau dapat surga disuruh nunggu beduk maghrib doang kita nggak sabar? Nah, ayo kita belajar dari sini. Apapun masalah hidup kita, apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, apapun cobaan yang Allah berikan kepada kita, ingat, itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua akan menjadi indah itu ketetapan kalau kita mau terima apa yang menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu. Ini kita ngomongin puasa, jadinya ke filsafat tentang kehidupan kita nih Pak nih. Kira-kira paham gak nih Pak yang ngomongin nih? Hah? Soalnya kalau ngomongin puasa doang udah banyak dah gitu ya. Jadi anak kepengen membahas ini biar puasa ini jadi pelajaran buat diri kita. Enggak cuma sekedar kita melihat dari sisi ibadahnya, tapi ada dari sisi yang bisa kita ambil di dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari. Ya, tadi itu kita diajarin sabar, tahan. Padahal minuman banyak, padahal makanan banyak, tapi kita terima dengan ketetapan Allah, kita mampu untuk melewatinya. Setelah selesai itu semua, kita akan merasakan kenikmatannya. Begitu juga dalam kehidupan kita. Apapun ujian, cobaan, masalah yang Allah berikan kepada diri kita, kalau kita mau terima itu semuanya, jalani dengan sabar, tahan, tenang aja, santai aja, jalanin aja, disabarin aja. Enggak bakal lama, enggak lama. Buktinya kita kuat dari subuh, enggak makan, enggak minum sampai maghrib. Begitu juga aplikasi dalam kehidupan kita. Ujian gak bakal lama, cobaan gak bakal lama, sabarin aja, tahan aja. Ingat setelah itu akan ada kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo mudah-mudahan ini sebagai bentuk kita menjaga kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bukan hanya sekedar sebuah rutinitas ibadah kita di hadapan Allah ta'ala, namun mampu kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita. Maka itulah orang-orang yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ini ayat unik nih Pak. Itu ayat tentang doa. Ayat tentang doa. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Yang artinya kata Allah, aku akan ijabah doanya orang-orang yang berdoa kepadaku. Ini ayat tentang doa diselipin di ayat tentang puasa. Kalau kita lihat Quran 183 dalam surah Al-Baqarah, itu ayat tentang puasa sampai 187. Di ayat 185 ayat tentang doa. Ada apa ini? Oh, ternyata ada pelajaran. Apa pelajarannya? Tadi bulan Ramadan adalah waktu di mana kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita manfaatkan ini. Mudah-mudahan ke depannya setelah keluar kita dari bulan Ramadan, kita akan menjadi manusia-manusia yang memiliki mental yang kuat. Menjadi orang yang selalu fokus untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, orang kadangkala ketaatan kepada Allah bisa goyang-goyang. Iya Pak ya? Tar naik, tar turun, tergantung dompetnya. Apalagi tergantung tanggalnya. Kan begitu.
Orang sekarang ame kalender takut. Ame kalender takut. Begitu. Ayo, biar kita punya mental yang kuat. Diajarin kita di bulan Ramadan ini. Untuk kita bisa dekat kepada Allah, bawa itu kedekatan kita kepada Allah di bulan-bulan selanjutnya. Apalagi kedekatan tersebut kita mampu bawa sampai kita menutup mata, maka keadaan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Dan kita baca Fatihah, mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita semuanya. Allah berikan kekuatan kepada kita sehingga Allah jadikan diri kita menjadi orang-orang yang selalu tunduk, taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun kita berada. Mudah-mudahan dengan adanya pendidikan di bulan Ramadan ini, Allah jadikan diri kita menjadi orang-orang yang bertambah taat kepada Allah, bertambah sabar dengan ujian yang Allah berikan kepada kita, dan semoga dengan ini semuanya Allah berikan kenikmatan kepada kita, kebahagiaan di dunia dan bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyat wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan ane mohon maaf kalau omongannya banyak yang enggak bisa difahamin. Ane juga kadang yang ngomong juga suka enggak paham juga. Jadi maafin aja apa adanya. Rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Afa minkum thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada guru kita. Hadirin sekalian, sebagai informasi bahwa pada hari ini, hari Minggu, nanti kita mengadakan buka puasa bersama kepada para jamaah yang berkesempatan diminta untuk hadir. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu Muhammad sallallahu wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad sallallahu wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad sallallahu wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Yang mau foto bersama silakan kita foto kalender tahun 2019.